Yang pertama kita akan membahas tentang gaya angkat pesawat ya. Kenapa sih kok pesawat bisa terbang naik ke atas, kemudian ketika sudah sampai titik tertentu dia bisa dalam keadaan bergerak secara horizontal ya. Terus kemudian ketika sudah mau menyampai bandara dia bisa menukik ke bawah menuju ke tempat landingnya. Nah, di sini saya sudah menggambarkan pesawat secara kasarannya. Ini kalau misalnya pesawat itu saya lihat dari posisi samping ya. Jadi bukan depan, bukan belakang, tapi dari samping pesawat. Di mana ini adalah kepala pesawatnya, ini badannya, terus ini di bagian ekornya. Yang pertama, kita perlu perhatikan bahwa kita bisa membagi daerah aliran fluida menjadi dua. Yang pertama aliran atas, yaitu fluida atau di dalam hal ini udara ya. Udara yang mengalir di atas pesawat dan juga udara yang mengalir di bawah pesawat. Oke, kita bagi menjadi dua area dulu itu. Katakanlah yang di sebelah atas saya kasih nama area A, area atas, kemudian yang di bagian B adalah area bawahnya. Nah, ketika angin berhembus kemudian dia menabrak pesawat, dia akan ada yang naik ke atas, ada yang ke bawah. Yang ke atas akan mempunyai kecepatan sebesar VA ya, kecepatannya VA. Kemudian yang di bawah akan mempunyai kecepatan yang besarnya VB. Nah, selain itu pesawat juga akan mempunyai tekanan. Tekanan dari atas, nilai tekanan dari atas ya, tekanan udara pastinya, dan juga tekanan dari bawah. Oke, karena fluida itu kan menekan ke segala arah ya, dalam hal ini PB ya. Oke, bagaimana kita mau menghitung gaya angkat pesawat itu? Nah, caranya adalah kita mengaplikasikan persamaan Bernoulli. Masih ingat ya persamaan Bernoulli itu? Saya tuliskan lagi di sini. Tekanan di titik 1 ditambah setengah rho, kecepatan di titik 1 kuadratkan, ini elemen dari energi kinetik per volume, ditambah rho G H1, ini adalah elemen energi potensial di titik 1, akan sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 ya. Kira-kira seperti ini persamaannya. Nah, karena perbedaan tinggi pesawat atau perbedaan ketinggian di area atas pesawat dan area bawah pesawat itu sangat kecil dibandingkan dengan ketinggian dari permukaan ya. Misalnya ini 1000 kaki, ini 1020 kaki. Itu kan hanya selisih 20 kaki. Sehingga efek perubahan tekanan karena udara ini bisa kita abaikan. Maksudnya apa? Berarti kita bisa mengabaikan nilai dari tekanan dari energi potensial per volume ini. Karena H1 itu sangat mendekati nilai H2 ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya saya ukur dari bawah permukaan, dari permukaan tanah, maka ketinggian di H1 ini dan ketinggian di H2 ini nggak begitu, selisihnya nggak begitu jauh. Ini katakanlah H2, terus kemudian ini adalah H1. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, selisihnya ini kan nggak begitu kecil. Karena selisihnya nggak begitu kecil, maka ini akan saling meniadakan nantinya. Sehingga dalam gaya angkat pesawat, kita mengadopsi hukum Bernoulli-nya hanya menyisahkan dua variabel. Yang pertama P1 ditambah, ini PA ya, biar sinkron, setengah rho VA kuadrat sama dengan PB, tekanan di titik B, ditambah setengah rho VB kuadrat. V ini V apa ya? V pesawat atau V apa? Inilah V kecepatan angin ya. VA VB ini kecepatan anginnya. PB adalah tekanan udaranya. Nah, sekarang berapa sih gaya angkat pesawat? Pesawat ini itu gaya angkatnya berapa? Maka saya bisa mengelompokkannya dulu, tekanan ke sebelah kiri, terus yang dimensi energi kinetik per volume saya pindah ke sebelah kanan supaya masing-masing mempunyai variabel yang sama. Saya bisa tulis di sini PA dikurangi PB akan sama dengan nilainya dengan setengah rho VB kuadrat dikurangi setengah rho VA kuadrat. Nah,
supaya nanti kita bisa mendapatkan besaran gaya. Ingat, gaya itu adalah tekanan per A ya. Sorry, kebalik. Dari gaya itu adalah tekanan dikalikan A. Oh, berarti nanti ruas kiri ini saya kalikan A. Tapi nggak bisa kalau cuma ruas kiri, maka dua ruas ini harus saya kalikan dengan A. Sehingga persamaan ini menjadi, ini saya kalikan dengan A dua-duanya. Nah ya, maka persamaan ini akan menjadi dalam kurung PA dikurangi PB kali A akan sama dengan nilainya setengah rho A PB kuadrat dikurangi setengah rho VB, rho A dulu ya, rho A PB kuadrat. Nah, tekanan kali A. Nah, inilah yang namanya gaya angkat pesawat atau yang saya sebut di sini F angkat ya. Berarti besarnya gaya angkat pesawat itulah setengah, ini rho udara, karena masing-masing ini mempunyai rho A, maka saya keluarkan yang di dalam kurung menyisakan tekanan kecepatan di titik B dikuadratkan dikurangi kecepatan di titik A dikuadratkan. Oke, baik, sekarang coba perhatikan sekali lagi persamaan gaya angkat pesawat ya. Tadi di slide sebelumnya ini saya tulis P1 dikurangi P2 kali A akan sama dengan nilainya dengan setengah rho udara dikalikan VB kuadrat kecepatan di titik B dikurangi kecepatan di titik A kuadrat. Nah, coba kalian perhatikan persamaan ini dan persamaan ini ya. Apa bedanya? Kalau di P itu P1 dikurangi P2, tapi kalau di V itu VB ya. Sorry, ini saya lengkapnya sebenarnya ini PA ya, PA dikurangi PB. Kalau di tekanan itu PA dikurangi PB, tekanan atas dikurangi tekanan bawah, tapi kalau di kecepatannya adalah kecepatan bawah dikurangi kecepatan di bagian atasnya. Artinya apa? Kalau misalnya saya gambarkan lagi pesawatnya seperti ini ya. Artinya nilai kecepatan dan nilai tekanan dan percepatan saling bertolak belakang. Gimana maksudnya, Pak? Nilai tekanan dan kecepatan bertolak belakang. Misalnya begini. Kalau di bagian atas ini V-nya besar, ketika ini VA lebih besar dibandingkan VB, ini VB-nya ya. Maka tekanan di titik A lebih kecil daripada tekanan di titik B. Jadi kalau kecepatan udaranya semakin cepat, tekanannya justru semakin kecil. Nah, berbanding balik dengan sebaliknya, kalau nilai kecepatannya itu semakin VA-nya di sini semakin kecil semakin kecil ya. Kalau kecepatannya itu semakin kecil, maka tekanannya yang akan semakin besar. Nah, gimana kalau dalam pesawat cara memperbesar dan memperkecil tekanan? Ya dengan sayapnya. Ini sayapnya kan bisa dikendalikan naik turun seperti itu ya. Ketika sayapnya mungkin agak naik sedikit, dia tekanannya akan besar. Karena ketika tekanan di bawah lebih besar, maka pesawat akan naik. Yes, ya. Tapi ketika tekanan di bawahnya ini rendah, atau tekanan di sini sama dengan tekanan di atas, maka pesawat akan terbang mendatar. Ketika mau landing, berarti tekanan di bawah ini lebih kecil, tekanan yang di atas lebih besar. Karena ditekan oleh tekanan yang lebih besar, pesawat akan turun. Jadi gitu ya, saling bertolak belakang antara nilai kecepatan dan nilai tekanan. Intinya, kalau kecepatannya semakin besar, tekanannya semakin kecil. Kalau kecepatannya semakin besar, kalau kecepatannya semakin kecil, tekanannya yang semakin besar. Gitu ya, saya ulangi lagi, tulis di sebelahnya ini. Ketika VA itu besar, maka PA-nya, tekanan di titik A-nya itu kecil. Dan sebaliknya, ketika VB-nya itu, ketika VA-nya itu kecil, dan sebaliknya ya, termasuk VB.
berarti PA-nya yang besar. Ini maksudnya kecepatan udara dan tekanan udaranya.